Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok 6 dengan saya sendiri yaitu Ridwan Ahmadi. Adapun teman-teman saya yaitu Aditya, Nur Alifa, Aprilia, Gula, Widi, dan Anju. Untuk materi yang pertama yaitu ada audit kecurangan. Audit kecurangan atau PRAUD adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi komersial untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial. Memerlukan gabungan dua keterampilan yaitu sebagai auditor yang terlatih, criminal investigator. Next, error dan PRAUD. Yang pertama yaitu error. Dideskripsikan sebagai kesalahan yang tidak sengaja. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk. Kesalahan dalam pencatatan transaksi, kesalahan jabatan, atau kesalahan karena kelalaian, dan kesalahan lainnya. Contoh kesalahan dalam akuntansi yaitu commission, origin, dan irregularity. Dalam fraud yaitu aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, fraud, pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. 3 contoh unsur fraud. Yang pertama yaitu ketidakjujuran, kesengajaan, keuntungan yang merugikan pihak lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ketertarikan auditor. Auditor tertarik pada pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kesalahan-kesalahan karena alasan berikut. Yang pertama itu ada eksistensi kesalahan. Dapat menunjukkan bagi auditor bahwa catatan akuntansi dan kliennya tidak dapat dipercaya, dan dengan demikian tidak memadai sebagai suatu dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Adanya sejumlah besar kesalahan dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa catatan akuntansi yang tepat tidak dilakukan. Yang kedua itu kepercayaan terhadap pengendalian internal. Apabila auditor ingin mempercayai pengendalian intern, ia harus memastikan dan menilai pengendalian tersebut dan melakukan pengujian ketaatan atas operasi. Apabila pengujian ketaatan menunjukkan sejumlah besar kesalahan, maka auditor tidak dapat mempercayai pengendalian intern. Yang ketiga itu ada kesalahan cukup material. Apabila kesalahan cukup material, kesalahan tersebut dapat mempengaruhi kebenaran dan kewajaran laporan tersebut. Di sini ada jenis-jenis kecurangan. Itu ada kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam laporan keuangan itu merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang disengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Sebagian besar kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan sebuah usaha untuk melebih sajikan pendapatan, mengurang sajikan laba. Hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Next. Lalu ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Istilah penyalahgunaan aset sering digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi, meskipun sebagian besar dari pencurian tersebut melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti yang dilakukan pencurian pelanggan dan penipuan yang dilakukan oleh pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada faktor pendorong terjadinya fraud. Di sini terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Untuk yang pertama, adanya tekanan. Manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Lalu adanya kesempatan, yaitu situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Sebagai contoh, jika keamanan suatu data dibilang lengah, di situ ada kecepatan untuk seseorang melakukan fraud. Lalu yang ketiga, sikap atau rasionalisasi.
adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar. Di sini ada fraud triangle, ada segitiga kecurangan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adanya tekanan, kesempatan, dan adanya sikap. Lalu ada menurut teori Ghosn. Ghosn ini untuk G-nya yaitu GERD atau keserakahan, O-nya opportunity atau kesempatan, N-nya need atau kebutuhan, dan E-nya exposure atau pengungkapan. Faktor need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku fraud atau disebut sebagai faktor individu. Ini biasanya karena adanya kebutuhan atau keinginan gaya hidup yang tinggi untuk menyesuaikan lingkungan sekarang. Untuk opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan fraud atau disebut sebagai faktor generik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada gejala-gejala yang terjadinya kecurangan. Menurut American Institute of Certification atau biasa disebut dengan IECPA, mengenai kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang dapat memadai adanya kecurangan. Yang pertama, manajemen senior yang sangat menguasai dan terdapat satu atau lebih kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu dewan direksi atau panitia audit yang tidak efektif. Yang kedua, indikasi dari penolakan manajemen atas pengendalian akuntan internal yang penting. Yang kedua, ada indikasi kesulitan keuangan pribadi dari manajemen senior. Dan yang terakhir ada perebutan jabatan yang melibatkan pengendali perusahaan atau status dari manajemen senior. Yang selanjutnya itu yang kedua ada gejala dari terjadinya kecurangan, yaitu kemerosotan atau kemunduran dari pendapatan yang dibuktikan oleh yang pertama itu penurunan dalam mutu volume penjualan, misalnya risiko kredit yang meningkat atau penjualan dengan atau di bawah harga pokok. Yang kedua, perubahan yang signifikan dalam praktik usaha. Yang ketiga, itu kepentingan yang berlebihan oleh manajemen senior dalam laba per saham yang dipengaruhi oleh pilihan akuntansi. Yang keempat, ada kondisi usaha yang dapat menciptakan tekanan yang tidak biasa. Yang selanjutnya itu ada terdapat transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau terdapat transaksi yang mencangkup benturan kepentingan. Yang selanjutnya ada pengumuman yang terlalu cepat atau prematur atas hasil operasi atau pengharapan masa depan yang positif. Yang selanjutnya ada prosedur yang penelaannya analitis yang mengungkapkan fluktuasi yang signifikan yang tidak dapat secara wajar dijelaskan. Yang selanjutnya ada transaksi besar yang tidak biasa khususnya pada akhir tahun dengan pengaruh yang material atas pendapatan. Yang selanjutnya ada pembayaran besar yang tidak biasa hubungan dengan jasa yang diberikan dalam usaha normal kepada pengacara, agen atau pihak lain termasuk karyawan. Yang selanjutnya ada terdapat transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan kesulitan dalam memperoleh bukti audit. Dan yang terakhir pelaksanaan pengujian laporan keuangan, masalah yang tidak dapat diramalkan ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini adalah beberapa gejala pelaku individu. Yang pertama adalah mood creep, yang kedua adalah gaya hidup yang mahal, yang ketiga masalah pribadi atau keluarga, yang keempat pinjaman reguler dalam jumlah kecil dari teman kerja, yang kelima perjudian ekstensif, yang keenam cuti sakit yang berlebihan, yang ketujuh investasi yang besar, yang kedelapan pemakaian alkohol atau obat keras yang berlebihan, yang kesembilan hubungan yang dekat dengan pelanggan, dan yang terakhir yaitu kerja lembur yang berlebihan. Untuk selanjutnya ini yaitu ada audit forensik, yaitu merupakan tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria tertentu untuk menghasilkan informasi-informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan untuk di muka pengadilan. Fungsi dari audit forensik ini yaitu melakukan audit investigasi kepada tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli atau bisa disebut litigation support di pengadilan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Penilaian resiko kecurangan. Penilaian resiko terjadi fraud atau kecurangan adalah penggunaan ilmu audit forensik yang paling luas melakukan audit forensik pada suatu perusahaan. Diharapkan agar perusahaan tidak melakukan fraud di kemudian hari. Lembaga yang berhak untuk melakukan audit forensik itu ada 3. Yang pertama itu BPK, kedua BPKP, dan ketiga itu adalah KPK yang memiliki sertifikat Certified Fraud Examiner atau CFI. Lalu selanjutnya, standar audit memberi pedoman bagi auditor untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus menjaga tingkat skeptisisme profesional ketika ia mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk faktor-faktor resiko kecurangan untuk mengidentifikasikan dan merespon risiko kecurangan. Auditor bertanggung jawab untuk merespon risiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan bisa terdeteksi. Lanjut, skeptisisme profesional. Untuk mempertahankan skeptisisme profesional, diperlukan pengajuan pertanyaan secara berkelanjutan tentang apakah informasi dan bukti audit yang telah diperoleh memberi petunjuk bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan mungkin terjadi. Hal tersebut meliputi mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti dan pengendalian atas penyiapan dan peliharaan. Jika relevan, oleh karena karakteristik kecurangan tersebut, sikap skeptisisme profesional auditor menjadi penting terutama ketika mempertimbangkan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Lalu yang selanjutnya itu penilaian kritis atau bukti audit. Jadi ketika menemukan informasi atau kondisi lain yang mengindikasikan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, maka auditor harus dengan cermat menanggapi permasalahannya, meminta tambahan bukti yang diperlukan, dan berkonsultasi dengan anggota tim yang lain. Auditor juga harus hati-hati untuk tidak membenarkan ataupun berasumsi bahwa suatu kesalahan penyajian adalah suatu kejadian terisolasi. Lalu selanjutnya itu proses audit forensik. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini, seorang auditor forensik akan melakukan pemahaman awal dari kasus apa yang sedang diungkapkan. Pemahaman awal ini bertujuan supaya mempertajam analisa serta spesifikasi ruang lingkup. Dengan begitu, proses audit bisa dilakukan tepat sasaran. Lalu yang kedua yaitu pembicaraan dengan klien. Dalam tahap ini, seorang auditor itu akan melakukan wawancara dengan klien terkait kriteria, jangka waktu, serta metodologi audit. Wawancara ini dilakukan supaya terciptanya kesepahaman antara auditor dengan klien, karena ketika keduanya punya titik kesepahaman yang sama, proses penyelesaian kasus akan berjalan lebih cepat serta tepat sasaran. Lalu yang ketiga, pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini, auditor akan mulai mengumpulkan data awal serta melakukan analisa hingga didapatkan hasil dalam matriks 4W1H. Nah, jika matriks ini sudah didapat, maka akan diputuskan untuk melanjutkan investigasi atau tidak. Lalu yang keempat, pengembangan rencana pemeriksaan. Pada tahap ini, auditor itu akan melakukan penyusunan beberapa hal, mulai dari dokumentasi kasus yang dihadapi, prosedur pelaksanaan dan tujuan audit, serta apa saja tugas individu dalam tim. Setelah disusun, maka akan menghasilkan sebuah temuan, dan temuan inilah yang akhirnya akan dikomunikasikan oleh para tim audit dan klien. Lalu yang kelima yaitu pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini merupakan tahap di mana auditor mulai mengumpulkan bukti. Para auditor juga sudah mulai melakukan beragam tekniknya untuk mencari kebenaran adanya fraud serta pelakunya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini, auditor akan mengeluarkan semacam laporan, yaitu laporan audit forensik. Nah, dalam laporan audit forensik ini ada beberapa poin yang harus ditulis, yaitu yang pertama kondisi. Kondisi ini menjelaskan apa saja hal-hal yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu kriteria, yang merupakan apa saja standar yang digunakan pada saat melakukan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu simpulan yang menjelaskan tentang keseluruhan inti dari proses audit. Mungkin sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.